Taib, nabda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddini amma ba'd. Qabla hadha nashkurullaha azza wa jal alladhi qad a'tana ni'aman katsirah minha ni'matal ibadah fi syahri Ramadan wa ni'matas sihhati wal afiyah hatta nastati an naltaqiya fi hadzal maqta' au al-liqa' ats-tsani. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pertemuan hari ini kita masih diberikan nikmat oleh Allah berupa nikmat ibadah di bulan Ramadan, nikmat sehat wal afiat, sehingga kita bisa bertemu dalam rangka belajar bersama-sama di pertemuan yang kedua ini. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah membahas pengantar belajar bahasa Arab. Mungkin Amira nanti tinggal lihat di aplikasi itu sudah Ustadz share materinya, tinggal dibaca-baca saja. Adapun pertemuan kedua ini, kita akan langsung masuk ke pembahasan inti, kaidah-kaidah yang berkaitan tentang nahwu dan sharaf. Namun, yang pertama kali yang akan kita bahas pada pertemuan ini dan selanjutnya terfokus pada materi sharaf terlebih dahulu. Namun sebelum itu, urid an ata'arraf ma'akunna. Ustadz belum mengenal ya, belum kita saling mengenal. Pada pertemuan kemarin Ustadz langsung muqaddimah. Uzkuri al-ismal kamil wal madrasah wal unwan wa ghairu dzalik. Mudah-mudahan bisa ya pakai bahasa Arab ya, latihan juga ya. At-tahaddus bil Arabiyah. Semampunya saja. Mungkin ya. Kita mulai nabda min Liana, tafadhali. Uzkur isma wal unwan wal madrasah wa ghairu dzalik. Tafadhali. Ana adrusu fi ma'ahdi sunnah wa fi Sumbawa. Masya Allah, barakallahu fikum. Masmul Kamil ya Liana, Masmul Kamil. Liana mada? Liana ya Haifon. Nah, baik, mumtaz. Ba'daha, tafadhali, at-talibah ats-tsaniyah. Arifi nafsak. Tafadhal. Apa Ustaz? Ata'arab. Ismi Amira wa ana min Lombok Asy-Syarqiyah wal an adarusu fi ma'hadi sunnah. Mumtaz. Fi ayyi mantiqah fi Lombok Asy-Syarqiyah? Bantek Fi Almada Aikmal. ya. Aikmal, Masya Allah, Aikmal. Naam. Allah, Aikmal. Baik, at-talibah ats-tsalitsah, tafadhali bisur'ah. Hatta nabda dars. Anisa au Afifah, tafadhali. Aina huma taskutan. Nah, tafadhal. Ismnya Nisa Fitri, ana min Lombok Syarqiyah wa ana adrusu fi ma'hadi sunnah. Aywa, mumtaz. Fi Ma'had As-Sunnah. Fi ayyi mantiqah fi Lombok Syarqiyah ya Anisa?
Mamben. Mamben, Masya Allah, mamben. Wah. Baik, al-akhirah. Afifah, tafadhali. Ana askunu fi Lombok Asyarkiyah wal an adrusu fi Ma'hadis Sunnah. Baik, as-saut dhaif, ya. Karir ya, saut dhaif. Karir ya, Afifah. Ismi Afifah askunu fi ma askunu fi Lombok Asyarkiyah wal an adrusu fi Ma'hadis Sunnah. Mumtaz. ممتازة. في أي منطقة في لومبوك؟ نفس القرية، نفس المنطقة مع أنيسة مامبن. Bagainya kah? Oh, bagainya Kak, Insya Allah. Mumtaz. Baik, أغلق الميكروفون. طيب نبدأ الدرس. بسم الله الرحمن الرحيم. Ad-darsul awal, kita masuk ke pelajaran pertama. Kita akan masuk ke pembahasan ad-dhamir. Ya, ad-dhamir, kata ganti. Insya Allah ini tidak asing dan kita hanya murojaah untuk penguatan materi-materi yang telah kalian dapatkan di pondok. Ya. Iqra'i ya Liana. الضمير هو ما ناب عن ظاهر ويدل على متكلم أو مخاطب أو غائب مثل أنا أنت هو. Mumtaz. Ad-dhamir huwa ma naba an zahir wa yadullu ala mutakallimin aw mukhatabin aw ghaibin. Mithlu ana, anta, huwa. Jadi intinya, dhamir itu bertugas untuk mengganti isim zahir. Isim zahir itu yang nampak ya, namanya jelas. Misalkan dalam bahasa Indonesia kita ambil contoh, Liana pergi ke pondok. Maka kita ganti kata Liana ini yang zahir menjadi domir. Ya. Hia, misalkan hia atau dia pergi ke pondok. Nah, itu namanya domir. Dia itu domir dalam bahasa Arab. Perbedaan domir di dalam bahasa Indonesia dan bahasa Arab, kalau di bahasa Arab, dia, kamu, itu terbagi menjadi dua, sesuai dengan jenis yang diganti. Ya, apabila jenisnya laki-laki, maka menggunakan huwa. Kalau dia berjenis perempuan, maka hiya. Adapun dalam bahasa Indonesia, domir tidak memiliki jenis. Kalau dia ya dia. Dia Ahmad. Dia Aisyah. Nah, seperti itu ya. Jadi domir adalah kata ganti. Biasanya domir ini berfungsi untuk tidak membuat pengulangan dalam kalimat. Misalkan dalam teks atau narasi misalkan ya. Yadhabu Muhammad ilal masjid. Huwa yamshi alal aqdam. Muhammad pergi ke masjid. Dia berjalan kaki. Nah, gitu ya. Jadi domir itu berfungsi untuk tidak mengulang kata Muhammad. Supaya kalimat atau teks itu menjadi lebih singkat lagi. Jadi orang Arab itu suka yang singkat-singkat dalam berbicara. Nah, tidak perlu mengulangi isim zohirnya Muhammad, Muhammad, Muhammad terus ya. Padahal sudah jelas yang dibicarakan adalah Muhammad. Tidak boleh ada pengulangan lagi. Nah, gitu ya. Biasanya memang kalau ya
Biasanya orang Indonesia kan suka menyebutkan nama. Misalkan, siapa itu? Liana Ustadz, Anissa Ustadz. Nah, biasanya kalau mau simpel, Ana Ustadz. Nah, udah gitu simpel ya. Tapi biasanya orang Indonesia suka menyebutkan nama sebagai penghormatan. Supaya lebih sopan. Nah, gitu ya. Ana, Anta, ya. Antum ikro, Antuna ikro, anti ikro. Nah, gitu ya. Ikroi. Jadi itu domir. Jelas insya Allah domir ya. Amira bisa menyebutkan 14 domir dari huwa sampai nahnu. Ada yang bisa menyebutkan, mungkin pernah belajar? Bisa, Ustadz. Tafadhali. Huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna, ana, nahnu. Mumtaz, sudah. Kelas. Nah, itu semuanya domir ya, berjumlah 14. Namun kalau dalam bahasa Indonesia, dia, kamu, saya, kami, mereka, kalian. Kalau di bahasa Indonesia cuma 6. Ya, di bahasa Indonesia cuma 6. Kalau dalam bahasa Arab 14. Apa yang membedakan? Ya tadi, kalau di dalam bahasa Arab sudah berdasarkan jenis dibedakan, berdasarkan jumlah juga dibedakan. Kalau dia laki-laki satu orang pakainya apa? Dia dua orang laki-laki pakai apa? Dia atau mereka banyak laki-laki pakai apa? Nah, tadi sudah disebutkan sama Mira, huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna. Nah, gitu ya, sampai seterusnya. Keterangan, di dalam bahasa Indonesia domir disebut dengan kata ganti. Domir merupakan bagian dari isim. Nah, kunci, bahwasannya domir itu isim. Bukan fi'il, bukan huruf. Ya, bukan fi'il, kata kerja juga bukan huruf, kata depan atau kata hubung atau kata tambahan, ya, huruf. Anissa, iqra'i. Ya, jangan lupa dinyalakan mic-nya ya kalau diminta, mungkin itu lupa itu di mute kayaknya. Coba dinyalakan mic-nya. Iqra'i. Afifah. Wah, Iqra. Anwa'ud damir, Mm-mm. dhamirun munfasil, wa dhamirun muttasil. Mumtaz. Menggema ya suaranya Ustadz di Afifah ya. Kayaknya pakai 2 HP itu ya. Enggak, Ustaz. Oh, ya sudah. Di mute. Anwa'ud dhamir, macam-macam domir. Jadi domir terbagi menjadi 2. Dhamirun munfasil wa dhamirun muttasil. Dhamir munfasil tadi yang sudah disebutkan sama Amira, ya, huwa sampai nahnu itu dhamir munfasil. Hiya liana. Hiya berpisah dengan kata liana. Jadi dia tidak nyambung. Nah, itu namanya dhamir munfasil, berpisah. Ya. Biasanya dia berada di awal kalimat atau di awal jumlah. Ya. Kalau dhamir muttasil biasanya dia bersambung dengan fi'il atau isim. Bahkan dia juga bisa bergabung dengan huruf. Radhiyallahu anhu. Nah, ada an sama hu bergabung. An huruf, hu domir. Kalau yang bergabung dengan isim apa contohnya Ustadz? Hadza kitabi. Ini buku saya. Nah,
Ya, itu domir. Domir ana. Nah, dia bersambung dengan isim. Kalau yang fi'il, ya, contoh di surat Al-Fatihah. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdina. Ya. Ihdina. Ya Allah, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Ihdina. Naknya menyambung dengan fi'il. Gitu ya. Mudah-mudahan tergambar dari kalian. Iqra ya Amirah. Keterangan domir terbagi dua, yaitu domir munfasil berpisah, yang kedua domir muttasil bersambung. Domir bisa berfungsi sebagai subjek, objek, dan penunjuk kepunyaan tergantung kepada jenis dan kedudukannya di dalam sebuah jumlah, adapun uraiannya sebagai berikut. Nah, sudah kita bahas tadi domir terbagi menjadi dua. Domir berfungsi sebagai subjek. Nah, maksudnya subjek ketika dia dalam ilmu nahwu, ketika dia posisinya sebagai subjek, maka domir ini bisa menjadi subjek. Ya. Zahaba huwa. Nah, huwa itu berposisi sebagai subjek. Berfungsi sebagai objek ketika dia posisinya sebagai objek. Contoh, dorobahu misalkan. Dorobahu Muhammad. Muhammad telah memukulnya. Hu-nya itu domir objek. Bisa berposisi objek. Kemudian juga bisa menjadi penunjuk kepunyaan. Sebagai contoh, kitabi, kitabuhu, kitabuha, kitabuka, kitabuki. Nah, itu menunjukkan kepunyaan. Tergantung kepada jenis dan kedudukan di dalam sebuah jumlah. Adapun uraiannya sebagai berikut. Liana, iqra'i. Domir munfasil terbagi dua, yaitu domir mutain, yaitu domir yang berfungsi sebagai subjek atau pelaku. Domir nasbin, yaitu domir yang berfungsi sebagai objek. Baik, mumtaz. Domir munfasil terbagi dua ya. Domir raf'in. Nah, sebenarnya kalau mudah-mudahan sih kalian pernah mendapati istilah-istilah dalam nahwu ya, rofa. Rofa ini mungkin simpelnya ya, rofa itu tanda yang paling jelas itu dia berharokat dhammah ya. Itu tanda utamanya. Dan biasanya yang kelompok rofa itu posisinya sebagai subjek, fa'il biasanya dia. Nah, jadi domir raf'in itu domir yang berfungsi sebagai subjek. Nah, sebagai subjek atau pelaku. Nah, jadi dia itu berposisi sebagai pelaku atau fa'il. Atau yang melakukan perbuatan. Nah, itu namanya pelaku atau subjek. Atau fa'il, istilah bahasa Arabnya. Adapun domir nasbin, nasob, biasa tanda utamanya itu berharokat fathah. Nanti kita akan bahas di ilmu nahwu. Namun penting domir ini berkaitan. Karena kenapa dibahas domir pertama ini? Karena domir ini bakal sering dipakai. Ya. Ketika kita berbicara, ketika kita membaca kitab, paling banyak domir yang ada. Ya. Jadi sehingga kita harus mengenal domir terlebih dahulu. Nah, domir nasbin yaitu domir yang berfungsi sebagai objek. Nah, kayaknya ada yang belum matikan mic ya. Nah, coba sambil nanti kalau sudah selesai matikan. Nah, itu belajar. Pas disuruh nyalakan, matikan ya. Supaya tidak crowded, tidak bising. Oke.
Domir rofa. Nah, ini yang sudah disebutkan sama Mira tadi. Huwa, humahum. Ini untuk muzakkar. Gaib. Gaib ini maksudnya yang dibicarakan ya. Atau pelakunya itu tidak ada. Tidak ada di hadapan kita. Atau kita bicarakan lah. Dia itu kita bicarakan. Huwa, humahum. Huwa dia laki-laki. Satu orang. Huma. Dua laki-laki. Dia dua laki-laki. Hum mereka laki-laki. Banyak laki-lakinya. Hia. Dia perempuan. Satu orang perempuan. Huma dia dua orang perempuan. Huma ini sama ya, bisa untuk laki-laki, dua laki-laki dan dua perempuan. Hunna mereka perempuan, lil muannas dhaib. Sekarang kita masuk ke domir-domir yang kita ajak bicara. Berarti ada 3 sisi ya. Orang pertama itu kita yang berbicara. Orang kedua itu adalah yang kita ajak berbicara. Orang yang ketiga itu yang kita bicarakan. Ini pernah kalau belajar bahasa Indonesia pasti ada istilah-istilah ini. Orang pertama, orang kedua, dan orang ketiga. Nah, inilah maksudnya. Mukhotob, apa saja domir-domir yang mukhotob? Anta, satu orang laki-laki. Kamu, satu orang laki-laki. Antuma, kalian. Atau kamu berdua laki-laki. Antum, kalian laki-laki. Banyak. Ya, kalian. Anti, kamu perempuan. Satu orang. Antuma, dia dua orang perempuan. Antuna, kalian perempuan. Lil mu'annats. Nah, yang mutakallim ada 2. Dan ini bisa untuk muzakkar dan mu'annas. Tidak dibedakan. Jadi anak ini bisa dipakai untuk laki-laki atau perempuan. Nahnu, kami juga bisa untuk laki-laki dan perempuan. Ini termasuk domir rofa ya. Domir rof'in. Ini sama. Dalam 4. Nah, penggunaan dalam Al-Quran. Anissa sudah ada? Coba kita mau mendengarkan Anissa membaca. Iqra'i. Quran. Nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasasi bima awhayna ilaika hadzal qur'ana wa in kunta min qablihi laminal ghafilin. Artinya jawab. Iqra'i. Kami menceritakan kepadamu kisah yang paling baik dengan mewahyukan Al-Quran ini kepadamu. Dan sesungguhnya kamu sebelum atau kami mewahyukannya adalah termasuk orang-orang yang sebelum mengetahui. Surah Yusuf ayat 3. Mumtaz. Qiraah. Mumtazah. Nahnu. Nah, di sini di garis bawahi atau diberi tanda merah. Nahnu. Nah, apabila suatu kalimat, kita gunakan istilah dalam bahasa Arab ya. Kalimah. Itu kata dalam bahasa Arab. Kalimah ya. Kalau kalimat pakai T, kalimat dalam bahasa Arab itu artinya jumlah. Jumlah mufidah. Kalimat sempurna. Kalau kalimah itu kata. Tersusun dari huruf-huruf. Kalimah. Pakai H. Untuk membedakan kalimah dalam bahasa Arab dan kalimat dalam bahasa Indonesia, cukup mengganti H sama T-nya itu. Kalimah. Berarti kalimah, kalau Ustaz bilang kalimah, berarti kata dalam bahasa Indonesia. Jadi kalimah kalau dia berada di awal, nanti kalau kalian pernah belajar istilahnya namanya mubtada. Nah, kalau dia sudah mubtada, pasti dia itu rofa. Dia itu i'rabnya itu rofa. Ya, rofa. Nah, makanya nahnu di sini dia berada di awal kalimat, maka dia termasuk ya rofa. Tadi sudah kita bahas domir-domir rofa. Nah, nahnu kami ya. Kita lihat satu aja contohnya diberikan ya. Nah, insya Allah sebenarnya banyak contoh-contoh yang lain. Untuk efisiensi waktu, kita langsung masuk ke domir nasbin ya. Domir nasbin
Tadi kita sudah bahas domir nasbin itu biasanya yang berposisi sebagai objek atau yang dikenai pelaku. Sudah ada kata kerjanya, sudah ada pelakunya. Nah, apa yang dikenai? Nah, itulah namanya objek. Harus ada korban. Nah, itu namanya objek. Korbannya siapa? Nah, itu objek. Dorobtu al-baba. Al-baba ini objek yang dikenai pelaku. Nah, gitu ya. Ustadz, kalau kita ganti baba ini menjadi domir bisa Ustadz? Bisa. Dorobtuhu. Aku memukulnya. Pintu. Bisa untuk benda mati, bisa untuk makhluk hidup domir ini. Ya. Ishtaraitul kitab minal maqsof. Ishtaroituhu minal maqsof. Jadi bisa diganti domirnya ini. Bisa diganti dari isim zohir menjadi domir. Sebagaimana penjelasan pertama tadi. Bisa mengganti isim zohir menjadi domir. Ya, domir. Ikra'i, ya Liana. Domir nasbin. Domir nasbin iyahu, iyahuma, iyahum bil mudzakkar ghaib. Iyaha, iyahuma, iyahunna bil muannas ghaib. Iyaka, iyakuma, iyakum bil mudzakkar mukhatab. Iyaki, iyakuma, iyakunna bil muannas mukhatab. Iyaya, iyana bil mudzakkar wal muannas mutakallim. Mumtaz, mumtaz, barakallahu fiik. Nah, ini ya, domir-domir yang nasab. Huma-hum, ha-huma-hunna, ka-kuma-kum, ki-kuma-kunna, yana. Ya, biasanya Ustadz kalau ajarkan anak-anak ya tingkat SD begitu. Jadi mereka itu bisa merangkai kalimat, jumlah, karena mereka sudah menguasai domir nasbin atau domir yang berposisi sebagai objek. Jadi mereka itu ngomong lebih simpel, lebih enak. Ya, lebih enak. Misalkan mereka buat itu. Ustadz, Nisrina dorobatha. Dorobatha. Ustadz, Nisrina memukulnya. Biasa begitu mereka. Senang mereka kalau menyusun kalimat itu simpel-simpel. Jadi mereka itu sudah bisa membuat kalimat sempurna. Alhamdulillah. Jadi dorobatha. Nah, simpel kan? Dorobatha. Beda kalau kita buat semua pakai isim zohir. Dorobat, Nisrina, Sodikotaha. Nah, kan agak panjang itu. Tapi kalau sudah berhasil menguasai domir, kalian tuh ngomong tuh simple. Nggak. Jadi kalian itu apa istilah gaulnya sekarang itu yang usah dengar-dengar dari anak. Apa itu ya? Soft spoken ya, lembut ya, itulah istilah-istilah gaul itu. Jadi ngomong kalian itu lebih cool, lebih simple, lebih keren. Ya, kalau sudah berhasil menguasai domir-domir ini. Oke. Kita lanjut, contoh. Iqra'i, Amira. Domir nasbin memiliki fungsi sebagai objek, maka dalam penerjemahan ditambahkan kata kepada contoh iyyaka kepada laki-laki. Contoh di dalam Al-Quran, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya engkaulah yang kami sembah dan hanya kepada engkaulah kami meminta pertolongan. Quran Surah Al-Fatihah ayat 5. Mumtaz, barakallahu fiik. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, di situ ada domir anta yang berfungsi sebagai objek. Nah, bedakan domir rofa sama domir nasbin ya. Nanti kalau muncul soal, ya. Sebutkan 3 contoh domir rofa dan domir nasbin. Kalian tinggal sebutkan domir rofa, ya contohnya sebagaimana yang kalian hafalkan. Huwa huma hum, hiya huma huna, dan seterusnya. Adapun domir nasbin, contohnya hu huma hum, ha huma hunna, ka kumakum. Nah, ka ini termasuk domir anta kalau dia berposisi sebagai nasbin. Domir yang bersambung muttasil. Ya, iyaka, hanya kepadamu ya Allah.
kami beribadah. Nah, di situ K-nya yang di garis bawahi ya. Contoh untuk domir nasbin. Nah, domir masih kita seputar domir mutasil, masih kita fokus ke domir mutasil, karena ini yang paling banyak pembahasannya. Domir mutasil, tadi saya sudah sebutkan ya, bisa bergabung di isim, bisa bergabung di fiil, bisa bergabung di huruf. Nah, ini contoh-contohnya sebagai berikut. Ini sama saja ya. Nah, ini lebih tanpa menggunakan iya, iyahu, iyahuma. Ini yang terpisah, yang tidak pakai iya sebagai alat bantu untuk menghafal. Ya, tergantung kalian senangnya mau menghafal dengan metode apa. Biasanya anak-anak itu lebih suka yang ini. Humahum, hahumahunna, kakumakum, kikumakunna, yana. Nah, ya itu biasanya sukun ya, karena domir kepemilikan biasanya kan kita bi, tapi nggak apa-apa untuk menghafal taruh aja yana, ya, yana. Afifah, ikra'i, domir mutasil dengan isim. Muttasil dengan isim kitabuhu, kitabuhuma, kitabuhum, Wasil, wasil. kitabuha, kitabuhuma, kitabuhunna, kitabuka, kitabukuma, kitabukum, kitabuki, kitabukuma, kitabukunna, kitabi, kitabuna. Cara Mumtazah, menerjemahkannya barakallah. adalah dengan Terus. menggabung isim dan domirnya. Contoh, kitabuhu, buku dia seorang laki-laki. Ya. Kemarin kita sudah bahas ya, salah satu manfaat mempelajari nahwu dan sorof, kita bisa menerjemahkan dengan benar makna-makna yang terkandung. Nah, dengan kita mempelajari domir-domir dengan harapan kalian bisa menerjemahkan dengan baik, tidak terjadi kesalahan dalam menerjemahkan. Ya. Sebagaimana contoh yang Ustadz berikan kemarin, siratal ladzina an'amtu. Nah, ini nanti masuk ke derajat ketuhanan. Jalan yang aku beri nikmat. Bukan Allah yang memberikan tapi saya. Nah, gitu. Kalau sudah salah domir, hati-hati. Ya. Sudah bahaya artinya. Menunjukkan ketuhanan. Sesungguhnya aku telah memberikan nikmat jalan yang lurus. Berarti bukan Allah yang memberikan. Padahal yang tepat adalah siratal ladzina an'amta. Jadi kalau tidak paham dengan domir, nah ini bakal musibah besar ya. Oke, sekarang tadribat. Siap persiapan. Liana dapat soal daftarun. Amira saubun. Anisa mirsamun. Afifah baitun. Liana kolamun. Tafadhol ibda'i. Liana daftarun. Rumah daftaruhu. Kitabu, daftaruha, daftaruhuma, daftaruhunna. Daftaruka, daftaruhuma, daftaruhum. Daftaruki, daftaruhuma, daftaruhunna. Daftaruna. Mumtaz, barakallahu fiik. Amira, tafadhali. Kitabuhu, kitabuhuma, kitabuhum. Kitabuhuma, La. kitabuha, kitabuhuma. Yang mana? Saubun Amira. Saubun. Ghayyir. Ghayyir ila lil kemithli misal Ustaz. Naam, kamithil misal. Saub. Saubuhu, saubuhuma, saubuhum, saubuha, saubuhuma, saubuhunna,
Saubuka, saubukuma, saubukum, saubuki, saubukuma, saubukunna, saubi, saubuna. Mumtaz, barakallahu fiik. Masya Allah. Anisa, Mirsamun, tafadhali. Mirsamuhu, mirsamuhuma, mirsamuhum. Mirsamuha, mirsamuhuma, mirsamuhunna. Mirsamuka, mirsamukuma, mirsamukum. Mirsamuki, mirsamukuma, mirsamukunna. Mirsami, mirsamuna. Mumtaz. Afifah, baitun. Belum nyalakan mic kayaknya Afifah itu. Al-Afifah mawjudah. Ini Afifah. Baik, Liana, tafadhali. Baitun. Baituhu, baituhuma, baituhum. Baituha, baituhuma, baituhunna. Baituka, baituhuma, baitukum. Baituki, baitukuma, baitukunna. Baiti, baituna. Barakallahu fiik. Amira, qalamun. Qalamuhu, qalamuhuma, qalamuhum, qalamuha, qalamuhuma, qalamuhunna, qalamuka, qalamukuma, qalamukum, qalamuki, qalamukuma, qalamukunna, qalami, qalamuna. Mumtaz, Masya Allah, barakallahu fiik. Alhamdulillah, kita sudah berhasil menggabungkan isim dengan domir. Tuntas. Sekarang kita akan masuk ke domir muttasil dengan huruf. Pada contoh di PPT ini ada min. Ya. Minhu, minhuma, minhum. Minha, minhuma, minhunna. Minka, minkuma, minkum. Minki, minkuma, minkunna. Minni, minna. Cara menerjemahkan adalah dengan menggabungkan huruf dengan domirnya. Contoh minka, dari kamu, seorang laki-laki. Dari kamu, seorang laki-laki. Oke. Anissa, An, coba dimasukkan. Seperti contoh. Tidak ada suara, Anissa. Afifah, mawjudah. Ya Ustaz, afwan. Anissa, tafadhali. Anissa. Anhu, anhuma, anhum, anha, anhuma, anhunna, anka, ankuma, ankunna, anki, ankuma, ankunna, anni, anna. Tadi ankunanya 2 kali ya. Ankum yang pertama ya. Baik, la ba'sa. Afifah, mawjudah. Inna. Baik, غير موجودة Afifah. Fasil. Innahu, innahuma, innahum, innaha, innahuma, innahunna, innaka, innakuma, innakum, innaki, innakuma, innakunna, inni, inna. Masya Allah, barakallahu fiik. Innaka ya, ada contoh di dalam Al-Quran. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Innaka la'ala. Di surat Al-Qalam. Inna. Innaka.
Nah, itu jadi ketika kita sudah mengetahui domir, kemudian ketika dia bergabung dengan huruf, apalagi domir huruf ini banyak sekali kita dapatkan di dalam Al-Quran. Radiyallahu anhum wa radu'an. Radiyallahu anhum wa radu'anhu. Jadi di dalam Al-Quran banyak sekali contoh-contoh. Nah, jadi dengan kita mempelajari domir, maka sangat memudahkan kita untuk menghafal Al-Quran. Sampai ini setingkat ini tidak usah kita bicara yang kalian yang sudah remaja ya. Setingkat anak SD ketika mereka belajar bahasa Arab yang Ustadz ajarkan, ketika mereka setoran hafalan itu, oh ini maksudnya ya Ustadz ya, dia bilang. Oh jadi paham saya maksud di ayat ini. Nah, jadi dengan sendirinya mereka akan paham. Ya, oh ternyata ini gabungan, ada huruf, ada domirnya. Dikira itu jadi satu kali, dikira itu satu kata. Padahal di situ terdapat dua kata, ada huruf, ada sama domir. Oke, lanjut. Afifah, Maujudah, Afifah sudah ya. Aliana, Anna. Annaha, annahuma, annahunna. Annaka, annakuma, annakum. Annaki, annakuma, annakunna. Anni, annani, annana. Anni, betul. Nana. Anni, Masya anna. Allah. Ini khusus Amira. Kalau li itu ada beberapa kondisi domir ketika digabung dengan domir. Ini khusus di huruf la ya, sama li ya. Nanti ada beberapa kondisi di domir itu kadang pakai li, tapi coba tidak apa-apa. Coba Amira tebak saja dulu. Nanti kalau ada yang salah bisa kita perbaiki sama-sama. Coba la atau li. Tinggal ditebak posisi mana yang pakai li, mana yang pakai la. Fadhali. Lahu, lahuma, lahum, laha, lahuma, lahunna, laka, lakuma, lakum, laki, lakuma, lakunna, li, lana. Masya Allah, barakallahu fiik. Li, lana. Kalau pakai la, lei, enggak susah dia ya. Li, lana. Ustadz, apa alasannya Ustadz? Kenapa tiba-tiba berubah Ustadz? Pertamanya pakai la semua Ustadz. Tiba-tiba pas dimasukkan ke domir ana, ya sukun, dia itu berubah jadi li. Karena ketika kita ingin memanjangkan huruf mat, ada yang tahu huruf mat ada apa saja? Mungkin Liana atau Amira? Huruf mat ada berapa? Ada 3. Ada 3. Masya Allah. 3. Masya Allah. Alif, waw, dan mumtaz. Masya Allah. Jadi syarat untuk memanjangkan huruf ya ketika dia sukun, maka ketika kita ingin memanjangkannya, maka kita harus meletakkan harokat kasroh sebelumnya. Jadi sebelumnya harus kasroh kalau mau panjang. Li, makanya dia berubah menjadi li, bukan lai. Kalau lai itu lin, sifat anu nanti ya, masuknya ke lin. Ya, lai. Mini, minna. Mini lagi. Li, lana. Alhamdulillah. Kita sudah berhasil menggabungkan dhamir muttasil dengan huruf. Nah, catatan. Iqra'i ya Liana. Apabila domir-domir tersebut bersambung dengan kalimat yang berakhiran ya sukun atau kasrah, maka 5 domir berikut ini akan menyesuaikan, yaitu hu, hi, huma, hima, hum, him, huma, hima, hunna, hinna. Ya. Apabila domir yang tersebut bersambung dengan kalimat yang berakhiran ya sukun atau kasroh, maka 5 domir berikut ini akan menyesuaikan. Contoh. Misalkan saya mau pergi ke mereka.
Saya mau pergi ke mereka. Zahabtu ilaihim. Ilaihim. Sebelumnya ya sukun. Maka domir-domir tersebut menyesuaikan. Itu maksudnya 5 domir ini menyesuaikan. Alaihim. Atas mereka. Alaihim. Jadi menyesuaikan. Misalkan, contoh lagi. Fi kitabihim. Fi kitabihim. Fi kitabihim. Menyesuaikan, karena sebelumnya kasroh. Jadi syarat untuk menyesuaikan domir dia harus sebelumnya ya sukun atau kasroh. Maka berubah juga domir yang 5 ini. Hu jadi hi, huma jadi hima, hum jadi him, huma jadi hima, hunna jadi hinna. Semoga kalian paham ya. Pokoknya nanti muncul soal apa syarat domir-domir yang 5 tersebut menyesuaikan. Maka jawabannya apabila sebelumnya terdapat ya sukun atau harokat kasroh. Ini ada contohnya. Iqra'i ya Amirah. Alaihi, alaihima, alaihim, alaiha, alaihima, alaihinna, alaika, alaikuma, alaikum, alaiki, alaikuma, alaikunna, alayya, alaina. Alayya. Ini khusus ya, alayya. Man shalla alayya wahidatan sallallahu alaihi asyran. Alayya. Banyak sekali contoh-contohnya ya. Assalamualaikum. Itu kan. Assalamualaikum. Tapi kan yang tadi, yang dicontoh, hanya 5 domir saja. Berarti domir gaib saja. Ya. Huwa, huma, hum, hiya, huma, hun. Hiya nggak masuk ya. Hiya nggak masuk. Yang masuk cuma huwa, huma, hum, huma mu'annas, sama hunna. Itu 5 berarti. Kecuali hiya. Hiya nggak masuk, tetap alaiha. Nggak menyesuaikan, jangan jadikan alaihi. Alaihi. Kenapa? Karena dia memanjangkan mat alif. Makanya dengan memanjangkan syarat memanjangkan mat alif itu harus berharokat fathah sebelumnya. Babun. Baknya harokat fathah memanjangkan alif. Memanjangkan mat alif. Babun. Alaiha. Oke. Adapun domir-domir yang bersambung dengan fiil akan diterangkan kemudian. Intinya pada pembahasan yang pertama ini, kalian berhasil memahami makna domir, kemudian domir itu apa saja, kemudian pembagian domir muttasil, domir munfasil. Domir itu muttasil terbagi juga. Ada domir rofa, ada domir nasbin. Dan sudah kalian bacakan contoh domir rofa seperti apa, domir nasbin seperti apa. Kemudian domir muttasil ketika bergabung di isim bagaimana contohnya. Kemudian domir muttasil ketika bersambung dengan huruf, kalian juga sudah berhasil menjawabnya. Alhamdulillah, materi pada pertemuan kedua ini. Atau kita tambah ya, karena Ustadz yakin kalian ini pingin masuk ke pelajaran yang menantang ya. Pelajaran yang tingkat atas, namun tetap bertahap, pelan-pelan. Ya. Ustadz yakin guru-guru kalian atau asatidzah di sana sudah mengajarkan kalian hal ini, namun dengan tekad dan semangat kayaknya Masya Allah, kalian mau mengulang lagi, mau mengisi waktu liburan kalian dengan hal-hal yang bermanfaat. Ini sebuah karunia, ini sebuah nikmat, sebuah hidayah dari Allah bagi hati-hati yang punya ketakwaan kepada Allah ya. Yang mana mungkin banyak teman-teman kalian lebih pilih jalan-jalan, scroll TikTok ya,
dan lain sebagainya. Namun kalian meluangkan waktu setiap hari 2 jam ya, itu sudah luar biasa ya, apalagi di hari libur. Namun kita tetap lanjut ya, karena tadi Ustadz agak telat, Ustadz minta maaf karena ketiduran. Namun kita lanjutkan sedikit lagi karena target sebelum azan zuhur. Namun di waktu normal kita tetap mulai jam 10 ya, sebagaimana kesepakatan, jam 10 kecuali hari Jumat jam 9. Ya. Jam 10 sampai selesai. Jam 10 sampai selesai. Oke, kita masuk ke bab kedua, tasriful kalimatil arabiyah. Perubahan kalimat bahasa Arab. Afifah, iqra'i. Khalaqalakum ma fil ardi jami'an thumma istawa ila as-sama'i fasawwahunna sab'a samawatin wa huwa bikulli syai'in alim. Dialah Allah yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu dan Dia berkehendak menciptakan langit lalu dijadikannya 7 langit dan Dia Maha mengetahui segala sesuatu. Quran surah Masya Al-Baqarah Allah. ayat 29. Barakallahu fiik. Oke, di situ sudah digarisbawahi khalaqa ya. Kita lihat. Perubahannya apa ini setelah ini? Khalaqa. Ini kunci ya, kata khalaqa ya, kunci. Liana, iqra. قالت رب أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر قال كذلك الله يخلق ما يشاء إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. Masya Allah. Barakallahu fiik. Khalaqa, yang awalnya tadi khalaqa, terjadi perubahan, tiba-tiba menjadi yakhluku. Ya, yakhluku. Coba kita baca contoh yang ketiga. Amirah, iqra'i. وقالوا وإذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا. Masya Allah. Barakallahu fiik. Iqra, terjemah. Apakah bila kami telah menjadi tulang belulang dan benda-benda yang hancur, apa benar-benarkah kami akan dibangkitkan kembali sebagai makhluk yang baru? Khalqan jadidan, makhluk yang baru. Khalqan jadidan. Anisa, iqra'i. Dzalikumullahu rabbukum la ilaha illahu khaliqu kulli syai'in fa'buduh wa huwa ala kulli syai'in wakil. Yang memiliki sifat-sifat yang demikian itu ialah Allah Tuhan kamu. Tidak ada Tuhan selain Dia, pencipta segala sesuatu. Maka sembahlah Dia dan Dia adalah pemelihara segala sesuatu. Naam. Nah, di situ ada kata khaliqu. Yang mana kata khaliqu tadi akar katanya sudah kita tahu, khalaqal. Tiba-tiba berubah jadi yakhluqu. Tiba-tiba jadi khalqan. Tiba-tiba jadi khaliqu. Nah, dari ayat di atas yang sudah dibaca oleh kalian, ya, beberapa kalimat, ya, ada kalimat yang diberi garis bawah, yaitu khalaqa, ya, telah menciptakan, yakhluqu, sedang atau akan menciptakan, khaliqun, yang menciptakan, khalqan, ciptaan. Di pertemuan pertama sudah Ustaz bahas, dengan kita mempelajari sorof, maka kita bisa mendapatkan banyak sekali kosakata baru. Beda kalau kita hafal mufrodat. Beda kita kalau hafal mufrodat ya. Ya, mungkin karena kita tidak mempelajari sorof, ya tiba-tiba kita hanya mengandalkan hafalan. Namun ketika kita sudah belajar sorof, ya kita tidak perlu banyak-banyak ya menghafal kosakata. Tinggal kalian ubah sesuai dengan wazan-wazan yang akan dipelajari nanti. Nah, ini contohnya khalaqa. Ketika kita mau memberi makna, kalau memberi makna sedang menciptakan, bagaimana Ustadz? Ya tinggal ubah yakhluqu. Nah,
ada pola-pola tersendiri. Orang yang menciptakan apa bahasa Arabnya ya? Khaliqun. Terus apa bahasa Arabnya ciptaan? Khalqon. Nah, gitu ya. Jadi dengan kata kholako ini bisa melahirkan banyak sekali makna-makna ya. Dari satu kata melahirkan banyak makna. Itulah pelajaran sorof. Salah satu fungsi pelajaran sorof melahirkan kata-kata yang banyak makna. Nah, keterangan perubahan bentuk kalimat di atas dinamakan dengan tasrif. Nah, tasrif itu artinya perubahan. Ya, tasrif berfungsi untuk mendapatkan makna kalimat yang diinginkan di dalam bahasa Arab. Sebelum mempelajari perubahan bentuk kalimat, kita pelajari terlebih dahulu pola kalimat di dalam bahasa Arab. Nah, pola kalimat yang dinamakan wazan. Atau Ustadz biasanya pakai istilah puzzle. Nah, tepat nggak puzzle-nya? Jadi Ustadz kalau ngajar yang setingkat anak-anak itu, Ustadz bilang, kalimat ini sesuai nggak sama puzzle-nya? Coba sesuaikan. Benar nggak puzzle-nya? Misalkan Ustadz kasih mereka soal. Ya, syaribun. Kira-kira pola yang tepat yang mana ini? Ustadz bilang. Maka mereka langsung jawab fa'ilun. Fa'ilun. Coba buatkan Ustadz pelaku dari kata berikut. Zahaba. Zahibun. Nah, mereka langsung menjawab zahibun. Seperti itu ya. Nah, kita akan masuk ke dasar dari wazan. Jadi, inti dari wazan itu terdiri dari 3 huruf ini dulu. Dasarnya ini ya. Ini pondasinya. Yang pertama fa atau sering disebut fa'ul fi'il. Fa'ul fi'il. A, ainul fi'il. La, lamul fi'il. Jelas ya. Tidak perlu kita panjang lebar. Insya Allah kalian paham. Fa'ul fi'il, ainul fi'il, lamul fi'il. Nah, ini sudah puzzle-nya ini. Serpihan puzzle-nya namanya mauzun. Serpihan puzzle-nya namanya mauzun. Nah, tinggal ditempel. Kho tepat nggak sama fa-nya? La tepat nggak sama ainnya? Ko tepat nggak sama lamnya? Nah, jadi ditempel-tempel. Nanti misal muncul soal, kho itu termasuk apa? Fa'ul fi'il. La itu termasuk apa? Ainul fi'il. Qaf itu termasuk apa? Lamul fi'il. Nah, jadi ini namanya mauzun. Ada wazan, ada mauzun. Ya. Nah, ketika wazannya berubah, polanya berubah, puzzle-nya berubah, mauzunnya pun ikut berubah. Serpihan puzzle-nya juga ya pasti berubah lah biar bentuknya atau biar bisa disusun di dalam kotakannya. Nah, mengikuti wazannya, perhatikan contoh berikut. Misalkan puzzle-nya ini bentuknya ini yaf'ulu. Nah, yaf'ulu. Nah, tetap dasarnya itu fa, a sama la. Loh, Ustaz, ya itu apanya Ustaz? Itu namanya huruf mudhoro'ah, itu hanya tambahan. Itu tambahan untuk fi'il mudhari'. Ya, huruf mudhoro'ah namanya. Huruf mudhoro'ah ada 4, Anita, atau Ustaz sering ajarkan, singkat saja Anita, sudah sebut Anita. Ya, Anita. Fa'ul fi'il, la'inul fi'il, lamul fi'il. Nah, masukkan ke mauzun. Yakhluku. Fa'ul fi'ilnya kha, lu-nya itu ainul fi'il, qaf-nya itu lamul fi'il. Berganti pola lagi, berganti puzzle lagi. Fa'ilun, fa'ul fi'il, ainul fi'il, lamul fi'il. Loh, alifnya apa Ustaz? Itu huruf tambahan. Tidak dianggap ya. Dia sebagai tambahan. Alifnya itu sebagai tambahan. Fa ya, fa yang memanjangkan fa itu. Ya, dia tidak termasuk pola dasar ya. Huruf dasar wazan kan fa, a sama la. Adapun selain dari itu namanya tambahan. Nah, susun dia di apa namanya di puzzle-nya khaliqun. Ya, susun dia khaliqun sama kan fa'ilun khaliqun. Fa'ul fi'il, ainul fi'il, lamul fi'il. Perhatikan perbandingan wazan dan mauzun berikut. Ya. Fa'ala yaf'ulu fa'lan fa'ilun. Fa'ala yaf'ulu fa'lan fa'ilun. Khalaqa yakhluqu khalqan khaliqun. Nah, yang atasnya itu wazan, yang bawahnya mauzun.
Muncul soal nanti misalkan ada tes. Ya. Tentukan mana wazan dan mauzun pada kalimah berikut ini. Ya, fa'ala jalasa. Nah, tinggal kalian uraikan. Nah, fa'ala ini wazannya Ustadz, jalasa ini mauzunnya. Nah, gitu ya. Nah, jadi perubahan-perubahan yang tadi kita bahas itu namanya tasriful usul. Tasrif itu tasrif asal usulnya paling utama ya. Tasriful usul. Kenapa dikatakan tasriful usul? Karena ya ini adalah dasar yang pertama kali harus kalian ketahui. Karena nanti ketika tasrif usulnya sudah berhasil kalian kuasai semua, karena nanti ada turunannya. Nanti namanya tasrif lugawi. Fa'ala, nah tasrif usul kan ini fa'ala ini tasrif usulnya. Pondasinya ini loh, pondasinya. Ibarat tiang itu kayak ada Kenapa? Suaranya putus-putus. Oh ya. Baik. Sekarang udah jelas ya? Jelas ya? Ya, Ustaz. Oke. Nah, tasrif usul itu ibaratnya pondasi. Ketika kita membangun suatu rumah, di bawah tanah itu kan biasanya ada pondasi. Nah, nanti dari pondasi ini ada turunannya dia. Nah, fa'alu itu nanti kita pelajari. Itu ke bawah nanti. Itu namanya tasrif lugawi. Adapun tasrif usul inilah tasrif usul yang ada ini 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ya. 12 afwan. Ya, ada 12 tasrif usul. Ada 12 tasrif usul. Sudah pernah pelajari nggak tasrif usul? Sudah. Nah, sudah ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, ini kita terakhir bahas tasrif usul aja dulu. Nah, Ustadz mau matikan layar. Sebelum kita akhiri, Ustadz mau tes dulu sedikit. Karena katanya sudah dipelajari. Nah, kita tes satu-satu ya. Oke. Coba Liana tasrifkan Ustadz secara usul. Tasriful usul. Kalimah qatalah. Qatala yaqtulu qatlan qatilun maqtulun uqtul la taqtul maqtalun miqtalun. Masya Allah. Maktalun. Maktalun miqtalun. Mumtaz. Masya Allah. Tasrif usul ini ya. Masya Allah. Amira tasrifkan Ustadz secara usul atau secara istilah kalimah kharaja. Kharaja yakhruju kharijan makhrujun ukhruj la takhruj makhrajun mikhrajun. Makhrajun mikhrajun. Baik. Tadi Amira belum tidak sebutkan yang pola ketiga ya, khorjan ya, biasanya sebenarnya ada sih ya biasanya ada sih apa namanya? Ini namanya masdar biasanya, masdar. Biasanya ada masdar yang simai, ada masdar yang sesuai dengan pola yang ditentukan oleh wazannya. Namun nggak apa-apa, untuk pelajaran kalian tetap menggunakan pola yang ada ya. Kan biasanya paling banyak pakai khurujun kalau kalian sering dengar khuruj. Biasanya itu masdarnya, tapi ikutin pola aja biar disiplin belajarnya itu runut ya. Disiplinnya itu enak. Khorjan ya biasa kenapa apa pakai khorjan saja. Khorjan kharijun makhrujun ukhruj la takhruj makhrajun makhrajun mikhrajun. Nah. Baik, Anissa urid kalimah jalasa. Kalimat apa, Ustaz? Jalasa.
Nggak ada suaranya Ustaz. Jalasa. Oh. Nah, Jalasa jalisu jalasan jalisun majlusun. Ijalis lat ijalis lat jalis majlisun majlasun. Masya Allah, barakallahu fiik. Oh, seharusnya Ustaz. Tapi Masya Allah Anissa bisa memakai pola ketiga. Sebenarnya tasrif itu kan nanti ada pembagiannya. Kalau tasrif yang fa'ala ini ya. Fa'ala yaf'ulu ini nanti banyak sekali babnya. Adapun contoh-contoh yang Ustaz kasih tadi sebelumnya ke Liana sama Amira itu masuk ke bab 1. Fa'ala yaf'ulu. Namun tadi Ustaz mungkin agak keliru. Tapi bisa dijawab sama Anissa ternyata. Jalasa ya jelisu ya ijelis. Ini nanti polanya berbeda sebenarnya. Jalasa ya jelisu. Kotala ya ketulu ini pola yang berbeda karena harokatnya berbeda. Tapi Masya Allah tadi bisa dijawab. Berarti sudah sebenarnya sudah kalian hafalkan pola-pola yang lain. Fa'ala yaf'ulu, fa'ala yaf'ilu, fa'ala yaf'alu, fa'ila yaf'alu, fa'ila yaf'ilu, fa'ula yaf'ulu. Nah, ini polanya ada 6 ya, yang huruf terdiri dari huruf asli. Fa'ala, fa'ula, fa'ila ini ada 6 bab ya. Ketika diubah ke fi'il mudhari' dia punya 6 bab ya, punya 6 bab. Afifah terakhir Ustadz mau kasih soal yang gampang saja, kataba. Katibun maktubun uktub la taktub maktabun miktabun. Masya Allah. Ini sebenarnya kalian sebenarnya kalian nggak perlu belajar sama Ustadz ini, Masya Allah sudah hebat-hebat nih, barakallahu fiik, mumtaz semua. Ya. Ustadz bingung juga ini kenapa mau belajar ini, Masya Allah. Tapi nggak apa-apa, Ustadz tidak mau mematahkan semangat kalian. Ya. Jadi intinya jangan pernah meremehkan ilmu walaupun kalian sudah dapatkan. Namun ketika kalian mempercayakan Ustadz untuk mengajar kalian sampai akhir liburan nanti, itu menunjukkan bahwasanya kalian itu percaya. Ya, walaupun kalian sudah bisa, tapi mungkin kalian ingin murojaah, ingin mendapatkan keberkahan ilmu, sehingga apa yang kalian sudah dapatkan di pondok itu menjadi kekal. Ya, menjadi kekal di otak kalian. Ya, karena Ustadz juga dulu ketika kuliah, ya, padahal sudah Ustadz belajar di Ma'had. Semua pelajaran-pelajaran yang diajarkan di kuliah itu sudah dipelajari di Ma'had. Namun Ustadz tidak meremehkan ilmu-ilmu dasar yang sudah Ustadz dapatkan dan tetap mengikuti instruksi dosen. Ya, dosen mengajarkan abata itu tetap Ustadz ikuti. Ya, kaifahaluk itu sampai berapa kali tadi ulang itu sampai bosan Ustadz itu. Karena beda alumni pondok sama yang umum ketika Ustadz kuliah dulu. Nah, rata-rata ini mungkin jadi bekal untuk kalian kalau kalian nanti akan kuliah di kampus-kampus Islam, kampus-kampus ya ilmu syar'i. Biasanya anak pondok itu kalau dia mendapatkan pelajaran yang sudah dia dapatkan, biasa diremehkan. Ustadz dulu paling banyak teman dari Lotim. Dari Lotim, itu ketika mereka belajar di semester 1, itu mereka banyak meremehkan. Ini sudah saya pelajari, gampang ini kata mereka. Namun ketika ujian, rosip mereka gagal. Jadi mengulang lagi semester. Nah, dan rata-rata teman Ustadz masih ada yang belum lulus skripsi. Nah, itu karena meremehkan ilmu. Nah, semoga kalian tidak termasuk orang-orang seperti itu. Ya. Dan insya Allah pelan-pelan pasti ada beberapa ilmu yang Ustadz sampaikan belum kalian dapati juga. Namun intinya tetap semangat, ya, tetap menjawab, ya, dan jangan pernah meremehkan ilmu-ilmu dasar. Baik, itu saja yang bisa Ustadz sampaikan pada pertemuan hari ini. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Ya. Nakhtatim liqa'ana bidu'ai kafaratil majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa ant.
Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair ya Ustaz. Jazakallah Ustaz. Wa iyyakum.